tubuh, jiwa, rohmu untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bisa lambaikan tangannya, kita berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdiam diri di hadapannya, kita mau lihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita mau puji nama Tuhan, kita melihat terlalu besar kasih Tuhan.
berdiri di sini semua adalah anugerah-Mu. Karena kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan pada hari ini Engkau hadir dalam kami Tuhan, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami sanggup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang beriman, semua katakan amin. Apa sukacita semuanya? Amin. Mari kita serukan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Yesus. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Oh, baik sekali. Kita berikan semangat ya. Salam. Halo. Terima kasih buat waktunya. Saya mau bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Boleh. Buat hidup saya dan keluarga terutama. Boleh. Jadi saya mau bercerita, ya mungkin dari awal sudah tahu saya memang di sini keluarga baru, dan saya bersyukur luar biasa saya punya keluarga yang benar-benar mensupport dan selalu menemani saya setiap keadaan saya. Terutama Bu Lydia, Pak Yosua, terima kasih banyak dukungannya, supportnya, doanya selalu buat kami. Terima kasih banyak. Saya bercerita, saya sudah 2 bulan ini menjalankan usaha dan luar biasa. Ya memang kalau orang bilang itu memang benar, merintis itu luar biasa. Luar biasa, ya senangnya susahnya luar biasa. Tapi saya selalu mengandalkan Tuhan itu selalu pikiran manusia itu tidak sama. Jadi kadang itu ya ada saat kita ini senang, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya dan keluarga itu ada pikiran yang bukan mencobai Tuhan sebenarnya. Cuma kadang tuh ya memang harus kuat. Ya cerita ini contohnya saya sehari cuma berapa orang, terus saya coba sama, ya memang kalau saya dengan suami kan memang pikirannya itu kadang memang nggak sama ya. Jadi kalau saya itu belajar berusaha slow gitu ya, slow santai ya sudah, namanya juga rezeki gitu ya. Tapi kadang kalau suami gitu, kadang emosinya meninggi. Ya ini memang sudah manusiawi, cuma kadang saya kadang menyendiri gitu, terus bawa dalam doa aja. Masih banyak, tapi memang Tuhan itu luar biasa ya. Sudah waktunya mau tutup, tiba-tiba ada orang pesen, langsung minta 25 bisa bungkus. Waduh, rasanya itu kayak ya ada Bu, memang soalnya dari awal masih sepi. Jadi 25 bungkus itu sekali orang satu ya langsung. Jadi bisa kalau pagi ini ada orang beli, kita kan namanya juga nggak tahu ya Bu ya, rezeki. Kadang kalau orang pagi ada, tiba-tiba ada orang beli gitu ya saya bersyukurnya bukan saya aja, saya punya pegawai 3 orang ini ya sungguh luar biasa membantu. Jadi ya ikut mikir juga, bukan yang kalau sepi itu seneng-senengan gitu enggak. Jadi ya sama-sama, saya juga punya yang bantu ini juga selalu mensupport.
Mbak ini aja bikin TikTok gini, bayar ini gitu. Jadi kayak ya saya sendiri kan juga ini hal baru. Jadi ya semua itu masih saya belum berpikir banyak promosi yang ini gitu. Jadi ya pelan-pelan ya, sama saya selalu kadang tuh sama suami saling menguatkan gitu, saling menguatkan. Jadi ya prosesnya itu memang luar biasa. Jadi saya selalu mengucap syukur dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah kekurangan gitu. Jadi ya kata orang kamu ini usaha kayak gini dapatmu segini, terus kamu ya apa ini. Saya nggak memikirkan omongan orang. Saya sudah, kalau mikirin omongan orang gini ya hidup tuh saya sudah ada yang ngatur ya, sudah. Saya terus pikiran saya kata kayak mas suami, ini sudah ada yang ngatur gitu. Saya juga selalu saling menguatkan gitu. Jadi ya terima kasih Pak Yosua, Bu Lydia. Kadang kalau WA gini saya tiba-tiba kayak kadang ngobrol gini, mau ini kayak. Jadi ya terima kasih, kan saya juga minta tolong selalu kan suami saya kan memang orang baru ya di sini. Jadi terus di sini juga tidak ada link temen, terus semuanya itu tidak ada. Jadi ya saya cuma saling dukungannya selalu gitu. Terima kasih banyak itu ya penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas. Jadi setiap hari saya tuh merasakan Tuhan itu selalu menyertai saya. Kekuatan ini bukan dari saya. Semua itu Tuhan yang memampukan saya, Tuhan yang selalu menopang saya, itu saya merasakan itu. Terima kasih semuanya, tetap semangat, tetap terus selalu mengandalkan Tuhan gitu. Terima kasih banyak. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua dan menambah iman kita ya. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan pujian sekolah minggu. Sekolah minggu saya persilahkan untuk maju ke depan.
Ayo semua. Ayo, kita sebut. Kenzo tadi kok di belakang. Ayo. Sekali lagi kita berikan semangat ya untuk anak-anak kita. Sangat luar biasa. Kita juga mau menikmati berkat rohani. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena bukan dalam gerak fana kita bisa menghadap Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa datang ke hadiratnya. Kita bisa memuji, kita bisa menikmati anugerah keselamatan. Itu hanya karena Yesus Kristus Tuhan kita. Kita naikkan bersama-sama bukan dengan barang fana.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terlalu baik buat setiap kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Kau terlalu baik bagi setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat setiap kami saat ini Tuhan. Kau rela mati buat setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah Kau layakkan setiap kami malam hari ini Tuhan, supaya kami layak Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus pada malam hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu yang terbatas saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu saat ini Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami. Berikan telinga buat setiap kami saat malam hari ini Tuhan, supaya kami dengar akan firman Tuhan malam hari ini. Dan firman Tuhan pada saat ini malam hari ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami akan belajar duduk diam di hadapan tahta-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang keluar boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau saat malam hari Tuhan, yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan saat malam hari ini, kami sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya bersyukur sekali kita boleh datang di tempat ini. Ini semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita percaya ini semuanya karena campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa saat ini kita sudah menginjak bulan 5 ya Bapak ya. Sudah bulan Mei. Tidak terasa sudah bulan 5. Nanti 6 dan selanjutnya bulan 12 kita Natal lagi. Tetapi kita bersyukur saat ini setiap bulan yang kita lalui penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah setiap kita cuma kita tempat ini boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih, tema firman Tuhan saat ini saya beri tema tentang doa yang benar. Kalau kita belajar tentang terang dunia, apa yang kita lakukan, kita harus benahi dulu doa kita, supaya di dalam kita sebagai orang Kristen kita harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Amin. Di saat kita benar-benar sama Tuhan, doa itu adalah nafas hidup orang beriman. Artinya apa? Kalau kita seorang beriman, kita harus berdoa. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lukas 22 ayat ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan baca secara bergantian. Nanti 39 saya, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Perikop kita tentang di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan menangis sungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi titik-titik di dalam
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita tentang terang dunia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang gimana doa yang benar. Gimana kita sebagai anak-anak Tuhan, doa yang benar itu seperti apa? Bapak yang terkasih, di dalam perikop ini kita belajar tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pada perikop ini dijelaskan bahwa sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi pada malam hari ini yang Tuhan tegaskan buat setiap kehidupan kita hidup sebagai orang Kristen. Doa itu adalah sangat penting dan sangat harus kita lakukan. Amin. Kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar kita datang ke gereja saja, tetapi yang Tuhan inginkan buat setiap kita pribadi lepas pribadi, kita harus berdoa sama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39 dijelaskan bahwa lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Kata sebagaimana biasa di sini artinya apa? Sebagaimana biasa di sini artinya adalah Tuhan Yesus juga berdoa rutin di dalam hidupnya. Tuhan saja berdoa Bapak Ibu, masa kita sebagai anak-anaknya tidak berdoa? Amin. Doa itu sangat penting sekali. Di saat kita berdoa sama Tuhan, ada komunikasi kita sama Tuhan. Di saat kita berdoa sama Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Pada malam hari ini, doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bernafas, hidup tidak hidup. Begitu juga doa kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau Bapak Ibu tidak berdoa, hidup tidak Bapak Ibu? Ya. Di dalam doa kita, seperti firman Tuhan berkata, doa adalah nafas hidup orang percaya. Di sini siapa yang rutin berdoa? Semuanya pasti saya ingin berdoa. Bukan doa makan saja kita berdoa. Bukan doa mau tidur saja kita berdoa. Tetapi Tuhan mau ngajak setiap kehidupan kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen kalau diajak berdoa, ayo kita doa. Maaf ya saya sibuk, maaf saya repot, maaf saya punya urusan seperti ini. Di saat kita mengajak doa orang lain, pasti jawabannya seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan saat ini, di saat orang mengajak doa kita harus ayo kita berdoa. Tetapi hari-hari tidak Bapak Ibu. Kalau orang tuh lebih senang ya, ayo kita kumpul ke warung. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu diajak doa atau diajak warung, pilih kemana? Benar. Betul. Doa. Itu jawaban yang benar dan benar. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, di saat ada dua pilihan ini, kita diajak ke warung atau berdoa, pasti banyak anak-anak Tuhan, maaf, pilih ke warung. Benar. Ngopi. Sebenarnya pengen doa ke sana, tapi akhirnya nggak doa karena cuma ngopi, ngobrolin kemana-mana. Tetapi hari-hari ini ayo, di saat Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk doa, ayo kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan kalau kita sudah sakit, kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kehidupan kita, di dalam terang dunia, kita harus bisa berdoa dan memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Amin. Jadi doa ini bukan sekedar kita doa makan saja, bukan sekedar kita mau doa kalau kita punya masalah, kita doa mempeng sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan, di saat kita lagi sakit, kita sampai nangis-nangis sama Tuhan. Betul apa betul? Betul sekali. Tetapi hari ini yang Tuhan kerjakan, di dalam kita datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita punya masalah,
Bukan hanya sekedar kita punya pergumulan, bukan hanya sekedar kita sakit, tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita di dalam doa, tidak usah disuruh, kita mau doa sama Tuhan. Amin. Kerinduan saya Bapak Ibu yang terkasih, hari Selasa saya ingin banyak orang yang datang ke gereja untuk berdoa. Supaya apa? Di dalam kita melayani bukan sekedar kita punya gagah-gagahan, tetapi kita punya doa pribadi sama Tuhan. Amin. Pada saat malam hari ini Tuhan ingin kerjakan buat setiap kehidupan kita. Ayo kita datang di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mau tanya saat ini Bapak Ibu, apakah misbah doa di keluarga-keluarga masih ada? Masih? Ya. Pak Pita masih? Puji Tuhan. Pak Hasan masih? Setengah-setengah. Saya mau tanya Pak, kalau kenapa setengah-setengah Pak? Ya kalau pas tidur kan nggak bisa doa, sebelum tidur doa. Iya kalau sebelum tidur doa, jadi kalau tidur kan nggak bisa doa. Doanya dalam mimpi ya. Enggak pernah mimpi, enggak mau. Tidak pernah mimpi. Enggak mau. Kecapean. Iya. Pak Yuhan masih ya Pak Yuhan ya. Ya, pesan Tuhan kepada saya dan istri hari Senin kemarin supaya apa? Untuk menyambut Pentakosta nanti, Tuhan mengajak buat setiap kita atap-atap ini harus tetap membara. Amin. Atap-atap ini harus tetap mengepul. Artinya apa? Doa kita harus tetap continue, tetap stabil. Bukan kita punya masalah kita datang pada Tuhan, tetapi kadang manusia. Nek wis masalah wis bar, kita mau doa lagi enggak Bapak Ibu? Tetap doa, bersyukur. Yang lain? Tetapnya kok ragu-ragu Bapak Ibu. Di saat kita punya masalah dan masalah, doa itu harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan bersama istri saat ini, kita mau berdoa setiap hari 2 kali, pagi dan malam. Tujuan kita doa pagi apa? Di saat kita doa pagi, Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita untuk mengambil mana. Mengambil mana itu mengambil berkat Tuhan. Tetapi kalau kita setiap hari bangunnya siang, seperti pepatah kata bilang bahwa nek wis kawanan didudul pitik, makanya berkat Tuhan gak akan nemplok di hadapan kita. Amin. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mementingkan Tuhan di dalam pagi hari, kita sudah mencari Tuhan. Ojo nyari kopi dulu, ojo nyekel HP, makanya hari-hari ini banyak anak Tuhan yang keliru. Pengen berkatnya, tetapi tidak melakukan firman-Nya. Jangan kita hanya sekedar menonton Bapak Ibu, tetapi saat ini saya pengen cuma kembali mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya sama sharing kepada Mas Gisa dan Mbak Dinar ya. Doanya berapa kali Mas? Saya salut sekali Bapak Ibu. Saya aja 2-3 kali, dia sampai 4-5 kali. Saya bersyukur sekali. Itu adalah kerinduan Mas Gisa dan Mbak Dinar. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu, hidup Anda akan diberkati Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Cross check dulu hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Makanya saya kalau melihat keluarga Pak Yohan sekali lagi ya, sampai dia Pak Yos bully dia, saya sampai capek. Nah, mending kita capek Bapak Ibu. Kalau kita tidak capek, kita tidak dapat berkat Tuhan. Tetapi kadang sampai berkat itu sampai dia sampai terlalu banyaknya, sampai dia mengalami capek. Bapak Ibu kasih, di saat kita tenang sama Tuhan, sampai Koyon bilang berkata, berkat itu sampai tercurah luber-luber. Amin. Saya pengen setiap kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, supaya tinggal dalam hati kita. Makanya doa itu sangat penting. Jadi doa pondok, misbah doa itu harus kita lakukan setiap hari. Jadi doa itu tidak bisa dinyanyi Bapak Ibu ya. Pagi kita berdoa, malam Pak Yus saya ngantuk dan doa. Tetapi pagi saya bangunnya kesiangan, malam saya doa. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kehidupan kita harus stabil di dalam doa. Jadi tidak bisa dinyang. Pak Yus saya bisanya pagi Pak Yus, malam saya repot, saya ngantuk, saya di mana-mana.
Begitu sebaliknya saya pagi tidak bisa Pak Yus, karena bangun saya kesiangan, saya bisanya malam, tidak bisa Bapak Ibu. Itu harus saling berkaitan. Kalau pagi kita menjemput mana, kalau malam kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri pada hari ini. Amin. Mau tetap doa Bapak Ibu? Jangan berdoa kalau punya masalah. Jangan berdoa kalau punya pergumulan. Nah, wis jawabannya doanya dijawab, terus aku nyaman kok. Hati-hati Bapak Ibu. Yang Tuhan ini kerjakan buat setiap kehidupan kita harus tetap berdoa. Apapun kondisi kita punya masalah atau tidak, kita tetap berdoa. Karena Tuhan berbicara bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena misbah doa ini penting sekali, karena bisa membawa hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi kalau kita punya misbah doa, kelihatan Bapak Ibu, wajahnya itu sumringah. Benar. Tapi kalau orang yang tidak pernah berdoa mesti merengut. Makanya hari-hari ini ayo kita senang berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih, kita mau belajar di sini tentang doa yang benar itu seperti apa toh Pak Yus? Doa yang benar kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri di ayat yang ke pasal 22 tadi. Yang pertama, doa harus merupakan gaya hidup. Kita mau baca di ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Kata sebagaimana biasa ini artinya adalah berarti Tuhan sering dan biasa sekali berdoa. Di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan pagi-pagi benar berdoa. Jadi Tuhan mengajak kita pagi-pagi benar berdoa. Tujuan apa? Karena kalau pagi Bapak Ibu kasih, pikiran kita masih fresh. Kalau sudah siang mikir gawean, mikir anak-anak wis emosi. Tetapi Tuhan mengajak buat setiap kehidupan kita, ayo nak pagi-pagi benar kamu berdoa. Supaya apa? Kita masih fresh. Amin. Di saat kita pagi-pagi datang di hadirat Tuhan, pasti apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan satu hari ini, Tuhan pasti memberkati. Amin. Tetapi kalau kita tidak berdoa saat hari ini, ada saja, benar tidak Bapak Ibu? Pernah mengalami ya? Kalau kita lupa berdoa karena kawanan, tiba-tiba masalah lagi enek, benar tidak? Makanya doa itu sangat penting. Jadi doa itu merupakan gaya hidup. Doa itu merupakan apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Jadi doa itu bukan sekedar kita punya masalah, kita baru berdoa sama Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan di sini yang punya masalah baru doa sama Tuhan. Tuhan nangis-nangis. Terus masalahnya dijawab wis tali. Benar. Makanya hari-hari ini manusia itu banyak tidak bisa dipegang omongannya. Bisa kita janji sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, amin. Tetapi kadang kita kalau dipepetkan dengan masalah, kadang kita lupa dengan janji kita. Dan manusia itu gampang berubah. Makanya hari-hari ini ayo, di saat kita berdoa dengan benar, kita harus continue dengan Tuhan. Kita punya masalah, kita harus berdoa. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, memang iblis itu sangat pintar ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini trik iblis. Iblis itu tidak membuat kita jahat. Iblis itu tidak membuat kita serakah. Tetapi iblis kadang membuat kita repot, akhirnya sibuk, akhirnya kita lupa berdoa. Hati-hati. Banyak kalau kita sudah sibuk pelayanan kemana-mana. Aku sudah pelayanan kok. Aku sudah melayani Tuhan, tetapi kita lupa doa. Hari-hari ini doa itu sangat penting. Makanya Tuhan berbicara, ayo kembali. Yang dulu berdoa rutin, ayo kita kembali berdoa rutin sama Tuhan. Jadi ojo nek dijak nang warung, ayo wis semangat aku nang warung. Tapi kalau diajak doa, ayo kita doa Selasa. Sik Mas, aku sik repot. Sik Mas, aku sik sibuk. Hati-hati. Kalau kita mungkin saat ini bisa bilang sibuk, tetapi di saat kita doa sama Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan bicara, maaf nak, aku sedang sibuk. Apa
apakah kita bisa menikmati hidup kita saat ini? Hari-hari ini yang Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita harus memiliki doa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita tuh Tuhan, ayo kita doa. Gak usah diuber-uber doa. Doa itu bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi doa itu untuk pribadi masing-masing kita. Amin. Saya bersyukur sekali keluarga Mas Kisha ini menjadikan gereja ini adalah rumah yang kedua. Amin. Kalau kita lihat Mas Kisha dulu seperti apa, tetapi di saat kita Mas Kisha dijamah Tuhan, dia saat ini senang ke gereja Bapak Ibu. Kalau kita telepon, Mas kita ada kegiatan ini, yuk ke gereja. Sampai kemarin kita ke tempatnya Mbak S itu dia tidak pulang Bapak Ibu. Dia ke jalan-jalan ke air terjun Letuk, akhirnya kesasar. Terus akhirnya sore ke gereja lagi. Saya puji nama Tuhan. Dia tidak ke Madiun lagi, dia langsung ke gereja. Amin Bapak Ibu. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan hari ini, maka pergunakanlah kesehatan dengan baik. Kalau kita sudah tidak dikasih kesehatan, kalau kita sakit, kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Tetapi jangan ingin di saat kita sakit, kita sudah ada waktu untuk berdoa. Amin. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan dipepet nih masalah, dipepet nih pergumulan baru berdoa. Tetapi Tuhan ingin, gak usah ada masalah, gak usah ada, kita berdoa sama Tuhan. Makanya hari-hari ini doa itu sangat penting. Doa berbicara nafas orang hidup percaya. Kalau kita merasa orang percaya, pasti kita senang berdoa. Doa itu sangat luar biasa kuasanya Bapak Ibu. Doa itu sangat besar kuasanya. Di saat kita doa sama Tuhan, masalah kita akan menjadi ada jalan keluarnya. Amin. Makanya hari-hari ini biarlah doa menjadi gaya hidup kita sebagai orang beriman. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus senang berdoa. Amin. Tuhan ajar berdoa Bapak Ibu terkasih. Masa kita sebagai anaknya tidak pernah berdoa? Makanya hari-hari ini ayo, kalau diajak doa, kita mau berdoa. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita continue di dalam berdoa. Artinya apa? Tetap rutin dan teratur. Jadi kalau hari ini kita berdoa, besok karena sibuk, lusanya sibuk kita tidak berdoa, itu tidak bisa. Tetapi doa itu harus menjadi gaya hidup dan rutin di hadapan kita. Kalau kita ingin diberkati, kita harus bayar harga. Amin. Tidak mungkin kalau kita ingin diberkati, kita tidak mau bayar harga. Tetapi kalau kita mau berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalahmu akan menjadi berkat. Amin. Pergumulanmu akan dijawab oleh Tuhan. Makanya hari-hari ini doa itu sangat penting. Supaya apa? Kita dengan berdoa, kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, kalau kita sudah intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kadang di dalam doa kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kita hanya sekedar menangis saja. Terlalu baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari-hari ini, ayo, saya mengajak semuanya jemaat di sini untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jadi manusia itu gampang sekali berubah. Artinya apa? Kalau punya masalah dia berdoa, tetapi kalau masalahnya sudah selesai, dia jarang sekali berdoa. Tetapi kalau saya share sama istri, nah ya dong, kalau orang Kristen itu diajak mungkin ke pesta-pesta, ke makanan-makanan, pergi ke tempat makanan, lebih senang dibandingkan doa ya Bapak Ibu ya. Pak Hasan gimana Pak Hasan? Saya di sini Pak. Oh di sini, puji nama Tuhan. Habis doa kan di sini makan Pak. Iya Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu, kalau kita ada waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita, kalau kita disuruh doa, ayo kita doa. Amin. Tetapi Bapak Ibu terkasih, jangan kita berdoa misalnya seperti ini. Kalau kita sudah divonis oleh dokter, tiba-tiba kita sakit. Kita divonis oleh dokter, tiba-tiba dokter bilang pada kita, nak, umurmu tinggal 3 bulan. Apakah betapa sakitnya hidup kita Bapak Ibu? Kita baru cari Tuhan.
3 bulan itu waktu yang cepat Bapak Ibu. Makanya sebelum Tuhan mengizinkan, kadang memang ini penyakit Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita tetap taat dan setia sama Tuhan. Amin. Tetapi kadang manusia wis dikei loro yo ora berubah-berubah. Nek wis lorone mari gak Tuhan-Tuhanan. Hati-hati Bapak Ibu terkasih. Di saat Tuhan izinkan kita sakit, sebenarnya Tuhan pengen supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Makanya hari-hari ini gak usah ngenteni kita sakit Bapak Ibu. Gak usah ngenteni kita punya masalah besar baru kita datang sama Tuhan. Tetapi doa jadikan gaya hidup, jadikan stylemu. Jadi kalau anak Tuhan kita percaya kita harus berdoa sama Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai tengah malam juga ada apa? Karena apa? Doa itu yang baik sebenarnya tengah malam Bapak Ibu. Jam 2, jam 3 itu baik sekali. Karena apa? Kita masih suasananya kan syahdu sekali. Jadi kita connect sama Tuhan itu lebih enak lagi. Makanya yang pertama, jadikan doa itu sebagai gaya hidup kalian tempat ini. Jadi nek doa jadi paksa-paksa, ayo kita doa, gak usah dipaksa-paksa. Tetapi kita punya hati sendiri, ayo kita datang doa kepada Tuhan. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, setia sama Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari-hari ini mungkin kenapa kita tidak diberkati Tuhan, terus cek hati kita, terus cek hidup kita. Apakah kita sudah berdoa sama Tuhan? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah kita sudah bangun misbah sama Tuhan? Kalau kita bangun misbah, makanya berkat itu mengalir deras dalam setiap kehidupan kita. Mungkin semuanya sudah diberkati, tapi masih seperti kartu masih dir. Benar? Tetapi kalau sudah kita memiliki misbah di dalam hadirat Tuhan, berkat tidak sama boleh Bapak Ibu. Berkat itu akan tercurah sendirinya. Apa yang saya alami bersama keluarga saya tadi, sampai saya menangis sama Tuhan, berkat itu setiap hari. Sampai saya pengen apa yang saya alami dialami jemaat semuanya. Apa aja? Saya cuma berdoa, pujian penyembahan dan baca firman Tuhan. Cuma 3 hal itu saja. Jadi Tuhan itu tidak minta apa-apa buat setiap kehidupan kita. Tuhan tidak minta harta kita, Tuhan tidak minta hidup kita. Tetapi yang kita lakukan adalah kita mau berdoa sama Tuhan, pujian penyembahan dan baca firman. Yang masih baca firman? Apa? Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dengan baca firman ini kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayo malam ini jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jadi kalau lingkungan itu banyak sekali mempengaruhi setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang senang berdoa, pasti kita jadi orang yang senang berdoa. Tetapi kalau kita kumpulannya dengan orang-orang pemabuk, penjudi, kita tidak rasakan bisa menjadi orang pemabuk dan penjudi. Makanya hari-hari ini ayo cari komunitas orang yang senang berdoa. Wes toh, nek senang berdoa dengan orang-orang tersebut, maka kita akan tertarik. Benar. Roh kita akan tertarik supaya kita apa? Oh, dia loh senang berdoa, hidupnya sekarang berubah, hidupnya sekarang diberkati. Masa kita tidak senang seperti itu Bapak Ibu? Apa kita pilih cuma stagnan seperti ini? Tetapi yang Tuhan kerjakan, ayo kita harus menjadi orang yang senang berdoa. Doa menjadikan gaya hidup di dalam kehidupan kita. Gak usah dikongkon berdoa, kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah doa menjadi gaya hidup kita, yang kedua, doa yang benar adalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita mau baca ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu kasih, di saat kita berdoa, saya mau tanya, biasanya kita berdoa, kita curhat sama Tuhan ya, kita minta ini itu, benar nggak? Tetapi yang Tuhan dikerjakan buat setiap kehidupan kita, di saat kita doa, kadang kita lupa untuk meminta kekuatan
yang daripada Tuhan. Kadang kita kalau berdoa, Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya sakit ini, Tuhan sembuhkan. Tetapi kita lupa, di dalam Tuhan sendiri berdoa dalam Getsemani, supaya Tuhan diberikan kekuatan. Amin. Meskipun kita mempunyai pergumulan dalam doa kita, tetapi kita rubah. Tuhan, aku minta kekuatan yang baru daripada Engkau, supaya aku bisa menjalani masalah ini. Amin. Tetapi kadang kita sebagai manusia, kita fokusnya hanya kepada masalah saja. Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya sakit ini, supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tetapi hari ini kita ubah. Di saat kita berdoa, Tuhan, aku minta kekuatan yang baru daripada Engkau. Artinya apa? Kekuatan yang baru ini mungkin kalau kita sudah bekerja, kita capek seharian, kita minta kekuatan yang baru. Bapak yang terkasih, sebenarnya Roh Kudus itu bekerja luar biasa buat setiap kehidupan kita. Kadang dia bilang ke kami bahwa, nak, di saat kamu tidur, aku memijitin kamu. Artinya apa? Dia, kalau kita capek, dia bisa memijitin kita. Supaya apa? Besok ada kekuatan yang baru. Makanya hari-hari ini, bukan kita doanya sekedar masalah saja. Bukan hanya sekedar kita sakit saja kita berdoa. Tetapi hari ini, ayo kita ubah. Tuhan, saya minta kekuatan yang baru daripada Engkau. Supaya apa? Kita kuat Bapak Ibu. Saya lihat TV tadi bahwa pagi tadi bahwa harga bahan pokok ini semakin meningkat. Telur yang seharusnya 26, ini tadi sudah 29. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak benar minta kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan down. Benar? Menghadapi apa-apa susah sekarang. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesusahan. Tetapi kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya hari-hari ini, ayo, saya mengajak buat setiap kehidupan kita, biarlah doa ini. Apa tadi? Kita menjadikan Tuhan supaya memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Supaya waktu kita punya masalah pergumulan, kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kalau kita dikuatkan oleh Tuhan menghadapi masalah apapun dalam setiap kehidupan kita, kita tidak pernah takut. Amin. Saya mengutip tulisan dari Aristoteles, demikian, doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah. Amin. Di saat kita lemah, di saat kita mungkin tidak berdaya menghadapi setiap kehidupan ini, di saat kita berdoa, dia akan memberikan kekuatan. Yang kedua, doa membuat orang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Yang ketiga, doa memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Makanya hari-hari tidak usah takut menghadapi ekonomi, tidak usah takut menghadapi kehidupan ini, tetapi tetap percaya. Yang penting kita setia sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan tangannya akan menggandeng kita di saat kita lemah, di saat kita mungkin tidak berdaya. Makanya di saat mengikut Tuhan, itu kita harus bayar harga. Bukan hanya sekedar kita ke gereja setiap minggu, kita akan mengalami sesuatu. Tetapi hari ini, dengan doa ini, kita harus tetap lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mesbah doa, ayo tetap kita jalankan dengan baik. Supaya apa? Kalau mesbah doa kita jalankan, jadi akan mengepul. Atap-atap kita akan mengepul. Ujian penyembahan kita akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Makanya kita minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Supaya apa? Kita kuat menghadapi masa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, doa yang benar adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ayat yang ke-42, saya bacakan. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Yang ketiga di sini adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita.
Kadang di dalam setiap kehidupan doa kita minta sana sini sama Tuhan. Tuhan, kita minta supaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tetapi saat ini kita mau ubah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kita. Maaf Bapak Ibu, di saat kita berdoa kadang kita, Tuhan, aku sakit, aku pengen sembuh. Tuhan, aku punya masalah supaya masalah besok selesai. Emangnya Tuhan itu siapa Bapak Ibu? Emangnya Tuhan itu teman kamu? Emangnya Tuhan itu kocok? Tetapi pada hari ini, biarlah apa yang menjadi masalah kita dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi doa itu jangan nuntut Tuhan. Ada kita sebagai anak Tuhan, doa Tuhan, aku saiki loro Tuhan, biarlah besok sembuhkan. Tuhan, aku ini punya masalah, supaya besok Tuhan buka jalan. Tetapi hari ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bohwi dijawab bohra, kita manut sama Tuhan. Hari-hari ini kita mau ubah sekali lagi. Doa itu jangan menuntut sama Tuhan. Wes kehendakku jadi Tuhan. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Di dalam kita berdoa ada 3 jawaban. Kadang Tuhan menjawab, ya nak, aku akan memberikan. Yang kedua, Tuhan akan menjawab, tunggu nak. Yang ketiga, tidak. Artinya apa? Di dalam setiap kita berdoa, kita jangan mikirkan bahwa wah pasti aku dijawab, pasti aku akan diberikan segala sesuatu terbaik. Hati-hati Bapak Ibu. Misalkan anak saya Kevin doa sama Tuhan, Tuhan supaya saya diberikan mobil. Tuhan jawab tidak Bapak Ibu? Pasti tidak. Karena apa? Kevin aja belum punya SIM, belum bisa nyetir mobil. Numpak beda yang iso, malah minta mobil. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita minta sama Tuhan, mungkin Tuhan menjawabnya tidak nak. Tetapi kadang kita sebagai manusia, kadang kita marah. Karena wes ogak ning gereja-gerejana, ogak disen-disenan. Tetapi hari ini, di saat Tuhan belum jawab doa kita, karena ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini jangan menuntut Tuhan. Nah kita doa menuntut Tuhan, emang kita tuh siapanya Tuhan? Kalau kita hanya menuntut Tuhan supaya kita diberikan jalan keluar buat masalah kita, kadang manusia tuh lali, benar kan? Justru kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah Tuhan besar sekali sampai nangis, mungkin nangisnya kan sampai nangis gede, sampai terlalu. Tapi Tuhan jawab masalah kita. Di saat kita sudah jawab masalah kita, ada manusia dulu, hati-hati Bapak Ibu. Di saat Tuhan sudah jawab doa kita, kita harus kembali melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, tetapi kita belajar saat ini biarlah doa menjadi kehendak Tuhan saja yang jadi. Supaya apa yang jadi keinginan kita, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, Tuhan inginkan supaya kita berdoa dengan tujuan apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang Tuhan izinkan pencobaan itu datang dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Menguji iman kita. Supaya kita kuat menghadapi segala sesuatunya. Amin Bapak Ibu. Tetapi dengan kita berdoa, di saat kita mengalami ujian Tuhan, kita akan kuat. Kalau kita tidak pernah mengalami ujian dari Tuhan, kita berdoa dengan sungguh sama Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang kuat. Jadi kita kuat. Oh, kalau kita punya masalah ini, pasti ada jalan keluar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya hari-hari ini jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, jadikan doa supaya kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga,
di saat kita doa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ojo kehendak kita. Nek kehendak kita kan mungkin yang penting kita dicukupi, yang penting kita diberkati. Tetapi kalau kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak kita. Makanya hari-hari ini kita mau belajar tentang doa yang benar ini supaya apa? Di dalam menjadi perang dunia, kita harus menjadi orang yang senang berdoa. Amin. Dengan berdoa ini supaya kita apa? Ada komunikasi kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang supranatural bersentuhan dengan kita. Ini Mas Gisya lagi ya. Saya sekarang lagi share sama Mas Gisya. Dia bilang seperti ini, Mas, orang diomongi koyo opo, kalau memang belum itu bersentuhan dengan yang supranatural, pasti orang itu akan menolak. Tetapi kalau orang yang sudah bersentuhan dengan supranatural, artinya apa? Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, gak usah diomongi Mas, mereka akan datang dengan sendirinya. Sesuatu yang luar biasa yang dialami Mas Gisya ini, saya belajar bahwa memang Bapak Ibu ya, bukan diomongi koyo apa misalkan anak kita, ojo nakal. Dasar kita memang anak kecil memang senengannya ya nakal begitu. Tetapi kalau anak itu sudah bersentuhan dengan supranatural, Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita, gak usah diomongi, maka dia akan datang dengan sendirinya. Seperti doa ini Bapak Ibu, kalau kita ngomong sama mereka, ayo kita doa. Nek yang belum supranatural itu menyentuh hati mereka, mereka tidak akan senang berdoa. Tetapi Bapak Ibu, ayo, jangan nunggu masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita. Jangan tunggu sakit itu ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan senang berdoa. Amin. Biarlah doa ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan nunggu kita sudah divonis dokter 3 bulan kita mati, kita mau datang di hadapan Tuhan. Wes kesuwen Bapak Ibu. Tetapi kita hari-hari ini, kalau kita masih ada waktu, banyak anak-anak Tuhan kon milih kita ke mall dengan jam yang sama dengan kita berdoa. Kita pilih mana Bapak Ibu? Doa dulu baru ke mall. Doa dulu baru ke mall. Waktunya tidak cukup loh Pak. Nah, Tutup mana? mallnya sudah tutup loh Pak. Kan sore toh Pak. Oh sore ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali Pak Hasan ini semangatnya di dalam doa luar biasa Bapak Ibu. Jadi meskipun hujan, dia tetap bawa mantel. Saya bersyukur sekali. Ayo, masa yang sudah usianya, saya maaf ya kalau ngomong tua dia tidak mau dia ngomong tua. Lansia ya. Maaf kita belajar dari Pak Hasan ini. Dia sudah lansia, tetapi semangatnya doa luar biasa. Masa kita sebagai anak-anak muda, kita masih diberikan kesempatan buat Tuhan banyak. Yaudah kita masih diberikan umur panjang. Tapi kalau kita besok dipanggil Tuhan, misalkan ini, apakah sia-sia hidup kita? Amin. Makanya saya mengajak ayo yang muda-muda doa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mesbah dalam keluarga tetap dijalankan. Amin. Tetap mengepul supaya apa? Kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. WL Singer untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Mari saya undang untuk berdiri Bapak sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Yes.
Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya selalu. Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau berdoa sama Tuhan, supaya kita mau komitmen sama Tuhan mulai malam hari ini. Biarlah kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Biarlah kita mau berdoa sepenuhnya sama Tuhan malam hari ini. Di saat kita punya masalah, tidak punya masalah, biarlah doa menjadikan gaya hidup kita saat malam hari ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi kita malam hari ini. Hina masyakara papa-pana, hina papa-pana napasi kiri kahadama ya. Biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi kita malam hari ini. Doa tidak usah disuruh, tetapi doa timbul dalam hati kita masing-masing. Karena kita di saat kita berdoa sama Tuhan, ada hubungan pribadi kita sama Tuhan saat malam hari ini. Jadikan doa nafas hidup orang beriman saat malam hari ini. Jangan di saat kita doa sama Tuhan kalau kita punya masalah. Jangan datang kepada Tuhan kalau kita punya sakit. Tetapi malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita, dengan sepenuh hati kita malam hari ini. Biarlah mesbah doa setiap atap-atap dari keluarga GPPS di tempat ini tetap membara Tuhan. Shikanada mayara papa para masing tidak papa. Biarlah yang supranatural pada malam hari ini Tuhan bersentuhan dengan pribadi masing-masing. Shikanada mayara papa lada pasakada mayara papa. Shikanada papa lada masakada papa lada mayara papa Tuhan. Kami mau komitmen saat ini kepada Engkau Tuhan. Kami akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan di dalam jam doa-doa kami Tuhan. Karena kami ingin lebih mengenal Engkau saat malam hari ini Tuhan. Mengenal secara pribadi dalam hidup kami saat ini Tuhan. Bukan apa kata orang Tuhan, tetapi kami mengenal pribadi-Mu masing-masing. Setiap malam hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan.
Jikalau dalam waktu-waktu ini kami jarang berdoa, jarang menghadap tatamu Tuhan, tetapi pada malam hari Tuhan kami komitmen sama Engkau Tuhan. Mulai malam hari ini kami akan lebih giat lagi dalam berdoa Tuhan. Kami akan lebih giat bangun mesbah doa kami setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Karena kami ingin menjadi orang yang beda Tuhan, menjadi orang yang beda dibandingkan dengan yang lain Tuhan. Kami ingin mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang stagnan dalam hidup kami saat ini Tuhan, tetapi kami ingin menjadi orang yang bisa berbuah lebat, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang Tuhan. Hina masyakara papa pada nama yara pasik tidak papa pada masyakara papa. Ora papa sikile papa pada nama yara papa pada masyakara papa. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, doa menjadi gaya hidup kami Tuhan. Kalau kami nggak berdoa Tuhan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kami. Di saat kami tidak doa, ada sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi jadikan gaya hidup dalam hidup kami doa ini Tuhan. Yang kedua, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami dalam doa kami Tuhan. Di saat Kau izinkan masalah itu datang dalam setiap kehidupan kami, supaya kami kuat Tuhan menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam setiap doa kami, hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya, karena kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap hati kami malam hari ini. Jamah setiap pribadi kami malam hari ini Tuhan. Bukan komitmen kepada gereja ini, tapi komitmen pada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami ingin lebih baik lagi Tuhan. Kami ingin lebih baik lagi Tuhan pada malam hari ini. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi kami ingin menjadi orang Kristen yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, malam ini Tuhan akan ubahkan setiap kami malam ini Tuhan. Tuhan akan ubahkan setiap pribadi-pribadi kami malam hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Engkau memiliki discernment yang luar biasa buat setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita akan melanjutkan perjamuan kudus. Yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus pada malam hari. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami akan makan roti dan anggur daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami makan dan terima anggur dan perjamuan kudus pada saat malam hari ini Tuhan, kiranya Kau kuduskan, sucikan setiap hati kami malam hari ini Tuhan, supaya kami layak menerimanya saat ini Tuhan. Dan kami percaya, di saat kami memakan dan minum perjamuan kudus saat ini, Tuhan akan ubahkan hidup kami. Tuhan akan pulihkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu pada saat malam hari ini yang bertugas melayani perjamuan kudus. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kita mau sama-sama pujikan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa yang belum dapat perjamuan kudus? Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, di roti ini ada ayat firman Tuhan. Biarlah ini menjadi lema buat setiap kehidupan kita dan mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Ini adalah simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang menebus setiap dosa-dosa kita dan menyucikan setiap hidup kita saat ini. Sebelum kita makan, saya membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Ini adalah simbol darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang akan menyucikan hidup kita, yang akan menebus dosa kita saat malam hari ini. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang kutumbahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Pak Taji untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kalian boleh bersyukur Tuhan untuk mengikuti perjamuan suci, perjamuan kudus ini Tuhan, kuduskan kami oleh kuasa darah Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan doa Tuhan, menjadikan nafas hidup kami. Dengan doa Tuhan menjadi kekuatan hidup kami. Dengan doa Tuhan kami boleh bersabar untuk menerima kehendak-Mu Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami semakin diperbarui, kehidupan kami semakin disempurnakan oleh kuasa darah Tuhan. Darah Engkau semakin disempurnakan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali. Kemudian kita akan mendiamkan nanti kita akan memberikan persembahan bagi rumah Tuhan. Saya minta dengan hormat Tante Shalom berdua untuk persembahan yang akan kita berikan. Malam hari ini kami Tuhan sudah memberkati kami dengan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa jemaat GBPS ini hidup kepen Tuhan, dari jemaat yang suka berdoa, jemaat yang suka membaca firman-Mu, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong supaya kami semuanya memberikan dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang Tuhan berbuat terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bertugas saya persilakan.
Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ya, latihan untuk para pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ada Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya Minggu jam 6.30 di gereja. Ada ibadah sekolah minggu yang untuk anak-anak sekolah minggu jam 7 malam di pastori. Ya. Bagi jemaat yang ada permohonan doa bisa menghubungi kontak person yang sudah tertera. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang buat adiknya Mas Yohanes dan keponakannya bisa berdiri. Ya Bapak Ibu, ini adalah supaya di tempat ini pasang, supaya besok minggu lagi dan besok lagi bisa datang di tempat ini. Bapak Ibu, ini adalah keluarga baru kita. Namanya siapa Mbak? Lydia. Oh Mbak Ida, ya. Sebelahnya Gracia, Chelsea. Ya Bapak Ibu, ini ada saudara kita yang baru, namanya Mbak Ida. Maaf ya, Mbak Ida. Yang kedua Chelsea. Ya, selamat datang di keluarga besar tempat ini. Biarlah kita sama-sama bertumbuh di tempat ini dan kami tunggu minggu depan dan minggu depannya lagi bisa ibadah di tempat ini. Ya, ini namanya siapa? Bisa? Ya, ini juga keluarga baru kita, namanya Mas Joko. Mas Joko ya? Iya, puji nama Tuhan. Jadi kita tambah lagi, bersyukur sekali kita Mas Tova sudah bisa membawa tempat ini dan kita percaya. Oh iya, selamat datang Mbak Tia. Ini sebenarnya keluarga lama tapi baru datang. Selamat datang Mbak Tia supaya tetap semangat lagi. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih untuk hari Rabu. Kita ada latihan musik bagi Bapak Ibu, mungkin anaknya atau Bapak Ibu sendiri yang ingin latihan musik bisa datang hari Rabu jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi nanti setelah latihan bisa ngopi lagi, malam lagi. Ya, untuk hari Kamis saya mengajak untuk yang muda atau yang masih punya kekuatan. Nah, untuk kita futsal bersama hari Kamis jam 7 malam. Jadi sama, habis futsal yuk kopi lagi, apa? Itu keakrabannya. Mas Yogi ya, kami tunggu Mas Yogi ya. Gak usah patah semangat Mas, pakai sepatunya ya. Ayo kita semangat lagi. Wong itu sama-sama tidak bisa, pokoknya penting keakrabannya saja. Mas Nova, janjinya ayo Mas Nova. Jam 7 malam ya. Kami undang apa? Pak Lida, Mas Gali, Pak Muadi. Ayolah. Jadi kita harus memiliki tubuh yang sehat. Amin. Jadi seimbang. Tubuhnya sehat, rohaninya juga sehat. Pak Lida ya, Pak Lida. Tidak apa-apa Pak. Yang penting Joko gampang ya, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama kita ya. Supaya apa? Lebih akrab lagi. Sampai ada teman saya kemarin bahwa kita baru latihan Bapak Ibu kasih, diajak separingan. Separing itu maksudnya tanding ya. Loh ini lagi diajak tanding. Ya, yang penting latihan dulu aja supaya apa? Supaya kita lebih akrab lagi. Amin Bapak Ibu kasih. Ya, terima kasih. Hanya Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah saat ini sambil berdiri. Waktu dan tempat kami sangat kembali. Thank you.
ini buat pimpinan Tuhan. Awal pertengahan hingga akhirnya ibadah pada saat malam Tuhan pimpin berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh menguatkan kami, menasehati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang suka berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang pada saat malam hari ini yang kita sudah makan dan minum perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai pergumulan boleh diberi jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Sawah ladangnya, peternakannya, toko, bengkel, semuanya Tuhan yang saat ini diusahakan oleh anak-anak Tuhan memberkati. Berkat-berkat terbaik boleh tercurah atas anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami teringat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Lawat Tuhan dimanapun mereka berada, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita, air tentu, sehat, kekuatan yang baru. Ini berkat ini asal dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menguatkan kami, memberkati kami malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua, yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Thank you.